Kesalahan masa lalu tidak menggambarkan hidupmu di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Robert Downey Jr., seorang aktor sukses yang dikenal sebagai pemeran Iron Man. Hidupnya dulu jauh berbeda. Robert merupakan pecandu narkoba selama puluhan tahun. Sebagai informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Mujiono Andreas, Benedictus NS, seseorang, dan Andi Bagus Pratama yang sudah memberikan minimal 10 es krim strawberry. Buat kalian yang mau dukung Sikutu Buku, kalian bisa kirim es krim strawberry mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Robert Downey Jr. lahir pada tahun 1965 di New York, Amerika Serikat. Dia dilahirkan dalam keluarga artis, ayahnya merupakan pembuat film dan aktor, sedangkan ibunya merupakan seorang aktris. Robert pertama kali main film ketika usianya 5 tahun. Dia merupakan anak yang berbakat, namun ayahnya merupakan pecandu narkoba yang akut. Suatu hari, ayahnya melihat Robert meminum wine ketika usianya 8 tahun. Melihat kelakuan anaknya, sang ayah bukannya mencegah, malah menawarkan anaknya untuk mengkonsumsi ganja. Itu merupakan awal kehidupan Robert sebagai pecandu narkoba dan pemabuk di kemudian hari. Rutinitas Robert dalam minum minuman beralkohol dan menggunakan narkoba merupakan cara dia menjalin hubungan dengan ayahnya. Robert merasa melalui penggunaan narkoba bersama itu ibarat cara seorang ayah mengekspresikan cinta kepada seorang anak melalui cara yang ayahnya tahu. Tentu saja ini tidak tepat. Pada akhir tahun 1970-an, orang tuanya bercerai. Robert yang berumur 13 tahun lalu pindah ke California, hidup dengan ayahnya, dan bersekolah di sana. Selama 4 tahun berselang, dia memutuskan untuk drop out dan kembali ke Manhattan untuk sekolah akting. Kesuksesan pertama Robert saat dirinya mendapatkan peran dalam sebuah acara komedi televisi bernama Saturday Night Live. Dari situ, karir aktingnya semakin naik dan Robert cukup terkenal. Penampilan Robert dalam film biografi tahun 1992 yaitu Chaplin membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award dan karirnya tampak berada di jalur yang mulus hingga tahun 1996. Saat itu, mobil Robert diberhentikan oleh polisi karena memacu kecepatan di luar batas. Polisi lalu menggeledah mobilnya, mereka menemukan berbagai jenis narkoba dan sebuah pistol. Temuan inilah yang langsung membuat Robert ditangkap. Dari situ, dia langsung dikirim ke fasilitas rehabilitasi. Tidak lama kemudian, Robert kabur. Dia pun berhasil ditangkap dan dipindahkan ke fasilitas yang lebih aman, lagi-lagi Robert kabur. Hingga pada tahun 1999, dia memohon kepada hakim agar tidak dipenjara. Robert berkata, hubungannya dengan narkoba seperti menaruh pistol di dalam mulutnya dan dirinya menyukai rasa logam tersebut. Hakim lalu menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara. Di penjara, Robert seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari sesama narapidana yang lain. Tinggal di penjara telah mengubah hidupnya dan caranya melihat dunia. Saat itu, Robert menghabiskan kurang dari 1 tahun di sana. Pada tahun 2000, Robert mendapatkan peran dalam sebuah acara televisi dan memenangkan Golden Globe atas aktingnya. Tapi beberapa bulan kemudian, Robert kembali kena masalah. Kamar hotelnya digeledah oleh polisi dan lagi-lagi polisi menemukan narkoba di sana. Robert lalu ditangkap dan kembali ke tempat rehabilitasi. Ini ibaratnya menjadi rutinitas pada masa itu, keluar masuk tempat rehabilitasi. Di kemudian hari, Robert bercerita periode ini sebagai masa terburuk. Itu juga merupakan titik terendah dalam hidupnya. Akibat kecanduan narkoba, Robert kehilangan segalanya, mulai dari karir yang telah dibangun dengan susah payah, istrinya yang mengajukan cerai dan membawa anaknya, hingga kondisi keuangannya bangkrut. Bahkan saat itu, Robert pernah bekerja untuk mencuci wajan pizza untuk bertahan hidup. Kejadian ini membuat Robert memutuskan untuk mengubah hidupnya dan mendedikasikan waktu 1 tahun untuk mengatasi kecanduan. Dia juga sempat luntang-lantung tidak ada pekerjaan, karena tidak ada produser film yang berani menggaransi kalau Robert tidak kembali pada kebiasaannya sebagai pecandu. Tentu saja, apabila Robert menjadi pemain di sebuah film, namun di tengah produksi atau saat filmnya mau dirilis, Robert tiba-tiba ditangkap karena kasus narkoba. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada film tersebut dan membuat investor menjadi rugi berat. Oleh karena itu, mengingat masa lalu Robert yang buruk,
Banyak investor film meminta agar para produser berani menandatangani asuransi tanggung gugat sebagai garansi. Robert pernah bilang, sangat mudah untuk menerima kondisi yang putus asa ketika segalanya tampak tidak bisa teratasi. Namun sebenarnya, kamu hanya butuh waktu hingga semua masalah ini hilang satu persatu. Ini bukan hal yang sulit, tapi yang jauh lebih sulit adalah memutuskan. Kamu memutuskan untuk mengatasinya dan tidak menyerah. Itulah yang dia lakukan. Robert berusaha untuk berubah dan tidak menyerah. Jalan menuju perubahan Robert ke pribadi yang lebih baik dimulai pada tahun 2003. Saat itu, Mel Gibson memberinya peran utama dalam versi film The Singing Detective karya Dennis Potter. Gibson yang merupakan produser film bahkan harus menanggung sendiri asuransi pertanggungjawaban Robert karena dianggap terlalu beresiko. Gibson sadar kalau Robert merupakan pribadi yang sangat bertalenta, namun sayangnya dia punya kelemahan yaitu di sisi kecanduan. Pada tahun yang sama juga, Robert bertemu istrinya saat ini yaitu produser Susan Levin di lokasi syuting cerita hantu Gotika. Robert seringkali memuji istrinya sebagai seorang yang memberikan dampak positif pada perubahan hidupnya hingga saat ini. Sebelum setuju untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan, istrinya bersikeras agar Robert harus bersih dari narkoba selamanya. Dia pun lalu mulai terapi, menjalankan program pemulihan, berlatih meditasi, dan mempelajari olahraga bela diri kungfu. Robert menggambarkan pulih dari kecanduan sebagai bangun dari 20 tahun dalam kondisi koma. Ada kejadian yang menarik. Pada tahun 2006, Marvel Studio berencana untuk membuat film superhero pertama yang akan menjadi tonggak dari Marvel Cinematic Universe. Namun, ketika mencari sosok siapa yang memerankan Iron Man, mereka mengalami kendala. Direktur filmnya tetap memaksa agar Robert menjadi pemeran dari film tersebut. Namun dari pihak Marvel Studio menolak. Bukannya meragukan bakat akting dari Robert, tapi melihat sejarahnya dengan kecanduan. Direktur filmnya tidak menyerah, dia terus berjuang untuk Robert, dan sebagai gantinya, Robert pun berusaha meyakinkan Marvel Studio kalau dirinya yang sekarang sudah berubah. Dalam sebuah wawancara, direktur filmnya mengatakan kalau cerita dari Iron Man serupa dengan kisah hidup Robert. Kehidupan yang bermasalah dan kejeniusan Tony Stark boleh dibilang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Robert. Hingga akhirnya, Marvel Studio pun menyetujui Robert sebagai pemeran utama dari Iron Man. Ternyata ini merupakan keputusan yang tepat. Boleh dibilang, kesuksesan Marvel Cinematic Universe berkat kesuksesan Robert dalam memerankan Iron Man sebagai pembukaan. Dari film Iron Man, Robert pun langsung mendapatkan peran di berbagai film dari Marvel Cinematic Universe, serial Avengers, dan sequel dari Iron Man. Robert merupakan aktor yang dibayar paling mahal oleh Marvel. Bahkan dia mengaku kalau dirinya tidak lagi dipandang sebagai aktor, tapi sebagai biaya strategis yang dikeluarkan oleh perusahaan besar agar film yang dibuatnya laris manis. Hidup Robert telah berubah drastis. Dari pria yang bangkrut, pemabuk, dan pecandu narkoba, sekarang Robert tinggal di sebuah rumah mewah di Malibu yang dilengkapi dengan pesawat pribadi dan chef pribadi. Kini, Robert tidak hanya menjadi aktor. Bersama dengan istrinya, mereka mendirikan tim Downey yang merupakan perusahaan produksi film. Dalam hidup, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Namun, kita harus belajar mengakuinya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.